Ibu-ibu betul nonton sembari tanglet. Gantos Jamaah Putri. Si Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tepangaken Ji. kula Bunda Nuris. Astagfirullahaladzim. Masya Allah ngaturakan sedaya kalpatan yuna kepapunten. Wah mangklingi sampean. Tambah ayu ya Gus. Ya. Nggih, siap. Tambah lemu. Muka-muka tambah ayu tuh akhir batin. Alhamdulillah Gus Kausar kalian yang jazil sehat. Dan saya ini paling terjauh datang dari Hong Kong naik pesawat Gus. Tak rewangi regane pesawat larang. Pingin panggil jenengan kalian yang jazil saking kangenku. Sementing oleh-oleh toh, kan yo atau malah. Beres Gus. Oh iya, oke. Ya. Dan saya minta Apa? sebentar lagi itu Ojo minta tuh wong-wong nyapu. minta saya Gus. Jenengan itu sebelum bulan 9 itu jenengan selain dakwah di sini di teras gubuk kula berharap dan berdoa pada Allah mudah-mudahan dijabahi yang sak menten katahe jenengan sakit sowan ten Hongkong dakwah nggih Gus nggih. Wah aku tahu ono malah Sudah Gus. kelelehan loh. Itu masa lalu Gus. Oh, iya. Sekarang 2025. Ya Gus kita buka lembaran yang baru. Oke. Mudah-mudahan Allah Oke. mengijabahi ya Gus. Yang Jenengan lalu. Hongkong, biarlah berlalu. Ini pertanyaan saya Gus. Nyapon nih. Berkait dengan para pejuang. Di antara Soalnya tanggal 9 bulan 9. Sudahlah Gus, sekarang ben dimirengaken kali kakung-kakung kita yang mungkin di antara yang hadir ini juga mantan TKW, nggih kan? Masalah gini Gus, tadi kan jenengan matur bab neng Jazil Nyapon nih itu Jazil. bajunya gamisnya banyak. Ini di antaranya ya Gus ya. Beh. Kalau sekarang itu perempuan Lah tidak iki lho dibaju. bojoku lho go ngungkit awakmu wis ngungkit-ngungkit. Ngeten Gus, kula niki Lah kepingin iya. tanglet ben dipirengaken para bapak-bapak yang ditinggalkan istrinya kerja di luar negeri. Ora terima ya weh. Apa maneh sing kari mek nadong tangan mengharapkan gaji seorang istri. Asline niku ganjarane tiang wadon ingkang bekerja yang tulus dengan keringatnya sendiri. Bapak, jenengan mendengarkan salah satu omongan saya nggih. Iku malah nyindir aku geblek. Nggih Gus. Ngeten. Siap Bunda, aman. Pahalanya niku pripun Gus? Dulu waktu saya nikah, suami saya itu bilang, "Kamu akan saya jadikan takok, ratu." Pak. Kamu akan jadi tulang rusuk. Nah kok sekarang jadi tulang punggung teh Gus? Oh ya. 20 tahun loh Gus. Mungkin Gitu. Bu, sampean biyen tahu sangkal putung salah. Akhirnya kepindah ya gak ya? Aduh. Kula nih kepingin mek gur tangles tunggal. Punggung Pahalanya mulai bojo, istri ya jangan bapak-bapak. Ya. Istri yang mencari nafkah sampai bertahun-tahun niku pahalanya sak pinten Gus. Ngoten lho. Padahal kalau saya mendengar nggih dari dakwah kiai-kiai umbah-umbah iya jane kewajibannya bapak. Nggih kan? Nggih kan? Istri itu sudah melahirkan, wes umbah-umbah. Mari ngono sik sembarang ndok omah ya Gus yo. Sik golek kaya lho Gus. Ya, memang sih keberhasilan itu. Bojoku tepuk tangan ya, Bu. Oh, Aku itu aja pertanyaan saya Gus aku nggih. salah mau nyapong kayak kesempatan ibu-ibu ya. Saya baru kali ini Gus memegang mic di Indonesia. Kalau di Hong Kong itu sudah seminggu sekali, woi. Oke. Nah, sampai mawon itu tadi ya poinnya itu pahalanya itu seberapa dan semangat kita Gus. Nek pahalanya gedean sang istri daripada sang bapak, wes orang tak mulai Gus aku Gus. Wow. Oh, cetuk. Dah pun Mesane bapake. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Ya Allah. Piye Pak? Aku memang ngono lagi Pak tenan iki bahaya iki. Iki bahaya tenan. Pin, sampean kon jawab ya. Tapi walhasil ngeten Pak. Yang penting gini, yang penting bahwa
Thalabul halal iku fardhatun ba'da kulli fardhah. Bahwa mencari sesuap rizki yang halal itu adalah satu keharusan yang memang harus kita lakukan setelah kewajiban-kewajiban primer kita itu terselesaikan. Dalam prakteknya ternyata ada banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harusnya itu menjadi beban kita, para laki-laki, para suami, itu pada akhirnya ditanggung oleh ibu-ibu, ditanggung oleh mbak-mbak yang dengan segala keterbatasannya, dengan segala muskilatnya, kemudian harus bersusah payah. Bahkan ada yang meninggalkan rumah. Siapapun yang ketika bekerja memiliki niatan yang baik untuk membuat dirinya mandiri, tidak membebani orang lain, kemudian memantaskan keluarganya, mengangkat derajat anak-anaknya, pendidikannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Saya pikir dia adalah orang yang masuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man talabad dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala iyalih wa ta'attufan 'ala jarih laqiyallah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Siapapun di antara kita yang kemudian bekerja secara serius, habis-habisan, tujuannya supaya tidak membebani orang lain, bisa mengangkat keluarganya, syukur-syukur mampu berbagi kepada yang lain. Wa ta'atuf ala jari itu berarti berbagi. Berbagi dengan orang lain. Tidak hanya orang yang ada dalam rumahnya, tapi sudah berada di lingkungannya yang lebih luas. Maka laqiyallah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Maka Bunda Nuris, kalau niatan-niatan panjenengan dan teman-teman yang jauh di sana itu baik, maka nanti jenengan adalah orang-orang yang wajahnya paling glowing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan adalah orang yang wajahnya paling cerah, paling cantik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatannya yang benar. Tapi niatan itu kan hanya berada di awal. Mempertahankan niat itu butuh perjuangan. Fasahihin niyata qablal amal wa'ti biha makrunatan bil awal. Wa inta dum hatta balaghdal akhirah khustas sawab kamilan fil akhirah. Dari awal niatan baik panjenengan ini sudah panjenengan bangun, kemudian mati-matian panjenengan pertahankan niatan ini dengan penuh ketulusan, maka insya Allah jenengan akan mendapatkan pahala yang super sempurna ketika panjenengan sowan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek mempertahankan niatan baik itu diantaranya, mohon maaf, jenengan yo gak oleh ngundat sang neng omah. Ya, karena kita ini memiliki takdir sendiri-sendiri. Ono bakul mbako lanang gak patek laris. Dilalah nang pasar ibuke sing berangkat. Larisnya gak karuan. Ekonominya terangkat. Terus sing wedok mergo ditakdir ngono kuwi situasine ngundat-ngundat bapake. Padahal di awal bapaknya sudah ikhtiar. Kok betul tok awakmu biasa diundat-undat bojomu, Lah, buatan artinya begini, bahwa ketulusan dalam kita mencari rizki yang halal tadi penting untuk kemudian kita pertahankan. Jangan sampai karena situasi dan kondisi kemudian kita kehilangan keimanan kita. Termasuk kehilangan keimanan adalah ketika kita mulai mengufuri, mulai tidak bersyukur akan apa yang mungkin
bisa diberikan oleh pasangan kita. Entah itu tenaganya, entah itu pikirannya, tidak melulu bahwa itu semuanya adalah berupa finansial. Walaupun dari awal dasarnya itu semuanya memang kewajiban kita para suami. Tapi situasi Hong Kong tidak menerima bapak-bapak. Loh, kan? Sangat sulit untuk kemudian mengirimkan bapak-bapak yang tidak jelas ini ke beberapa negara-negara tertentu. Tapi cukup mudah ketika mengirimkan panjenengan-panjenengan. Maka niat yang baik, semoga itu menjadi sesuatu yang benar-benar halalan, thayyiban, nafi'an, dan benar-benar sebuah rizki yang mubarak, yang penuh berkah, yang pada akhirnya keluarganya baik, anak-anaknya baik, anak-anaknya benar-benar menjadi jariah panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis to pokoke lek panjenengan niatmu apik, sampean gak usah bingung mesti super glowing, super ayu sampean ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, Bunda Nuris. Wis kira-kira ngono. Kira-kira ngono. Wis. Poneh, wis. Pun. Wis engko ae. Itu mbaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge sugeng liatin damel Gus Kausar kalian Ning Jazil. Ngapunten Gus, kula paring asma Mbak Tiara saking Kandat derek Tanglet nggih. Sing dipamiti aku, celutak wae panjenengan. Angel di kiai awakmu. Ngeten, dirasa kan dunia dan akhirat niku harus seimbang. Ngapunten niki bahasane campur-campur soalnya berdek. Siap. Tapi kok kemungkinan nggih radi susah nggih damel menyeimbangi antara dunia dan akhirat. Contoh ingkang sering kula panggihi di sekitar lingkungan niku enten ingkang tiyang niku sregep nyambet damel. Tapi niku supe kalian ibadahe. Lajeng sampai gadah prinsip namung ngaos mawon, namung ibadah mawon, mboten damel kita itu kaya, mboten damel kita itu bisa makan. Kalau hanya karena sholat ataupun ngaji saja. Lajeng wonten malih tiyang ingkang boten memperdulikan dunia, namung fokus teng akhirate mawon, namung ibadah mawon. Sampai sampun berkeluarga pun boten nyambut damel, namung menunggu bahwa rezeki itu pasti datang dengan sendirinya. Dengan dasar bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, intinya ibadah mawon. Lajeng pertanyaannya, pripun supados kita itu sebagai manusia saged melampah sareng-sareng di mana donyane nggih angsal, akhirate nggih angsal. Sampun Gus, kirang langkunge nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa tawakkalan mutajaridan fi rizqika siqatan biwa'di rabbi akrama mufdila. Bagi orang-orang yang belum memiliki beban, itu sebetulnya nganggur itu bukan merupakan sebuah pelanggaran. Nganggur kuwi jane gak masalah. Lek mek sekedar urip, cah ngangguri panggah urip. Tuh, nggih mboten? Berapa banyak di antara kita pengangguran tapi tetap hidup, bahkan sesekali cik ngerusui barang. Tapi ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu. Ya Pak. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu. Ammaksabin li'iyalihi mutawakkila. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 dulu. Di mana
Kadang-kadang ada santri dengan sok-sokan sementing awake dhewe ibadah. Padahal mulai zaman Mbah Sayyidina Umar saja kita dilarang untuk jadi muslim yang goblok. Yang setiap malam, setiap sore, setiap pagi hanya berdoa Allahumma rzuqni, ya Allah rizki, ya Allah, uang ya Allah, duit. Padahal dia tahu bahwa langit tidak akan pernah kirim turun hujan emas dan perak. Maka ketika kita siap untuk memiliki beban dengan berumah tangga, amal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Maka ulama sepakat bahwa ketika kamu memiliki beban, mbuh bojo, mbuh anak, mbuh wong tua itu tanggung jawab awake dhewe ketika kita ini sehat loh, paham gak kowe? Dan orang tua kita sudah mulai melemah, itu tanggung jawab kita. Maka kamu tidak boleh untuk kemudian duduk-duduk kongko-kongko nang langgar nang musola masjid, langgar musola masjid hanya karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhtiar yang notok, enggak boleh. Enggak ada nilainya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mergo kuwi jenenge dudu wong pasrah, iku wong ngrasa-rasen, paham? Pasrah itu adalah orang yang mentok ikhtiarnya, kemudian dia sadar bahwa ikhtiar ini tidak akan menghasilkan apapun kecuali sebuah hal yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mentok at-tawakkul itu ba'dal ikhtiar, bahwa pasrah mentok itu setelah kita usaha. Bon, niku yang untuk santri-santri sing sok-sokan moro-moro gaya-gayanan pengen macak wali, gak usah nyambut gawe duitnya teko dhewe. Tetap keanggap kuwi macak wali. Orang wali tenan, artinya bukan orang yang punya potensi mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iki mek wong potensi dimelasi wong liya, paham gak? Kalau yang pertama tadi apa? Oleh salat terus. Kowe nek salat terus. Ngaji tok gak bakal mangan kowe. Kudune gak ngono. Kowe nek ngaji tok gak mungkin duwe mercy. Lemek mangan sekali lagi. Kok idahnya tadi itu. Berapa banyak di antara kita wong sing super nganggur, ya ora salat, ya ora nyambut gawe, ya panggah mangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang masih bernyawa kecuali rezekinya masih ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Artinya semuanya pasti akan bisa itu. Kalau pertanyaannya adalah kowe nek panggah ngoja ngaji, kowe sok mangan opo? Gak iso mangan ngono kuwi. Nah, itu mungkin satu sisi orang yang ngomong seperti itu kurang literasi, yang kedua mungkin ada di antara kita ono santri-santri sing koyo kula ngeten iki kadang-kadang tidak mampu menjelaskan kepada halayak ramai, kepada masyarakat bahwa kami ini juga bekerja untuk kemudian memfasilitasi ngaji kami. Kami ini harus tolak untuk memfasilitasi ngaji awake dhewe. Sekali lagi, sama saja. Ikhtiar itu baik untuk orang yang pertama, itu kewajibannya tetap. Baik orang yang kedua yang kemudian ngaji tok, ikhtiar itu kewajibannya tetap. Wong hukum wajib ikhtiar itu diberikan kepada orang yang punya keyakinan kayak yang pertama tadi atau yang punya keyakinan kayak yang kedua tadi. Sama saja. Sama saja. Pertanyaannya ya harusnya dibalik. Apa angger wong nyambut gawe iku mesti ono asile. Siapa yang kemudian menjamin keluar kita ke pasar pasti pulang membawa sesuatu? Siapa yang menjamin kita keluar naik kendaraan untuk mencari pekerjaan pulang membawa uang? Belum ada. Dan Allah akan selalu ada untuk kemudian memfasilitasi mereka semua dengan segala keyakinannya. Betapa tidak nikmatnya kita ketika kemudian kewajiban kita yang bersifat duniawiyah kita lakukan, yakni ikhtiar itu, tapi kita juga punya kedekatan secara khusus dengan orang, dengan zat yang menciptakan, mengatur segala sesuatunya. Siapa tahu itu semuanya menjadi lebih mudah. Makanya Kak, wacane sampean.
Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Iki tolong dipahami dengan baik ayat ini. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Ketika kewajiban primer itu kamu jalankan, kemudian kamu bergerak ke pasar, bergerak kamu ke toko, bergerak kamu ngojek, kamu cari uang, itu semuanya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, dalam setiap pekerjaan yang kamu geluti, kamu harus selalu ingat ada Allah yang menakdirkan segala sesuatunya. Terus sebut namanya, siapa tahu pekerjaan kamu membawa keberkahan. Nah, kira-kira begitu. Lah saiki awake dhewe apa gak nelongso lamun toh donyane entuk tapi akhirate mbleset. Jauh lebih nikmat kalau donyane rodok mbleset tapi ning akhirat selamat. Kira-kira begitu, kira-kira begitu. Tapi itu semua saya anggap salah. Jadi orang yang pertama yang meyakini bahwa gak perlu ibadah sementing nyambut gawe, itu keanggap salah. Tapi wong ibadah tok gak perlu nyambut gawe, super keliru. Lah wong Kanjeng Nabi dawuh mau kan wis ngomong nih, nikmal mal lil mar'is shalih. Harta yang baik adalah harta yang memang kita cari dari tangan kita, dengan tangan kita dengan cara yang baik. Nah, itu begitu. Lah wong kula niku duwe catatan. Jangankan kayak mau wong biasa, sekelas Mbah Nabi Adam. Kapan kan lo nanti cerita kan, Mbah Nabi Adam itu adalah petani pertama nang jagat ini. Inna Nabiyallah Adam zara. Zara itu apa jenenge? Ana Inna Nabiyallah Adam zari'an. Zari'an ya petani. Mbah Nabi Ibrahim itu bazar. Bazar itu iki nabi loh ya, sing super fokus mbek pangeran loh. Itu pun bekerja. Artinya jangan sampai kemudian ada santri sok-sokan mau nyambut gawe. Mbah Nabi Ibrahim itu bazar. Bazar itu tukang dodol apa? Kain. Mbah Nabi Ibrahim itu kok bazar tuh? Apa bazar itu pameran? Orang apa sih? Bazaz. Kemudian Mbah Nabi Nuh itu adalah orang yang najar, tukang kayu, ngeten iki lho, kayak tukang damel. Tapi mboten Mbah Nabi Nuh biyen karya unggulannya ya perahu sing aire tinggi. Karya agungnya ya perahu kuwi, perahu sing iso ngatasi adabe Allah taala niku. Mbah Nabi Idris itu lho penjahit, kayak Fitra ya. Kayak Fitra, tapi gak tau ngapusi kayak awakmu ngono kuwi ta. Yo gak tatoan. Iki yo aneh-aneh kan. Gus kula niki kadung tatone kathah Gus pripun iki? Alamat boten slamet. Angel kon slamet ta. Nggih pun nek ngoten biyen bathuk kula badhe tato Nahdlatul Ulama ya tansor langsung neraka lek kuwi langsung. Mbah Hasim melu ngantemi kowe malane.